Ya, ya, Jakarta. Saya sempat khawatir kemarin suruh bahas Jakarta, karena saya ke Jakarta kemarin dengan kondisi demam. Saya di dalam hati berkata, ya Allah, saya makin demam, makin sakit nih. Jangan-jangan saya makin lucu. Ya. Tapi kemarin saya buka-buka Twitter gitu, ada mention saya cewek, Bang Dani, gimana cara menanggulangi macet Jakarta? Saya jawab, jangan panggil abang, panggil aja AA. Ini orang salah tanya, mana bisa saya menanggulangi macet Jakarta? Yang saya bisa adalah menambah macet Jakarta. Lagi pula, saya orangnya pasrah aja kalau macet Jakarta. Kalau orang lain yang kena macet, dia bisa pindah naik ojek. Saya kalau kena macet, saya mau naik ojek harus ditemenin sama orang. Nanti saya takutnya dikira cabai-cabai anak cacat. Lagi pula, saya juga nggak bisa naik trotoar gitu. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Saya nggak bisa gitu. Saya bisanya cuma pasrah ke Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkan jalan yang benar. Ya. Banyak orang yang protes. Mas Dani, kenapa sih Mas Dani selalu protes tentang fasilitas anak cacat yang di Jakarta? Iya, Jakarta itu memang kota besar, harus lengkap. Iya, kalau di Bima saya maklum, fasilitas untuk orang normal aja susah, apalagi anak cacat. Ya, contohnya kita lewat jembatan penyeberangan aja susah ya, apalagi jembatan penyeberangan di Jakarta itu kayak gini. Curam banget. Ini kita mau nyebrang jalan apa nyebrang akhirat gitu ya. Makanya pemerintah itu sekarang membuat lampu penyeberangan. Tapi durasinya paling lama cuma 60 detik. Saya kalau lewat situ belum selesai nyebrang, durasinya udah habis. Jadi lebih baik ada pengawasnya gitu ya. Saya bilang kalau ada pengawasnya, saya tinggal bilang ke pengawasnya kalau durasinya habis, Mas nambah 1 jam. Lagi pula Jakarta ini istimewa. Di busway ada tempat duduk prioritas untuk anak cacat. Di Malang nggak ada kayak gitu. Jangan kan tempat duduk prioritas untuk anak cacat, busway-nya aja nggak ada. Busway-nya nggak ada gitu di Malang. Keren prioritas anak cacat diutamakan gitu. Saya jadi kemarin saya naik busway ya. Saya mau duduk di kursi prioritas anak cacat. Tapi buat apa? Saya kan udah bawa kursi sendiri ya. Tapi saya orangnya nggak mau rugi. Karena saya duduk di tempat duduk prioritas anak cacat gitu. Saya lihat kok ada orang normal duduk, kelihatannya dia nggak apa. Saya usir, Mas minggir dong. Ini tempat duduk kita anak cacat. Orangnya nggak minggir. Oh, tunarungu. Dan tempat duduk kita duduk di
bangku prioritas untuk anak cacat itu pemandangannya memandangnya jelek ya, nggak bisa berubah gitu. Paling berubah kalau ada orang bapak-bapak nutupi pemandangan saya di depan. Saya bilang ke bapak-bapaknya, Pak, saya ini ke Jakarta mau lihat pemandangan, bukan lihat bapak. Kalau model kayak bapak sih di Malang banyak. Tapi saya nggak bisa sosokan jadi pahlawan gitu. Ada mbak-mbak berdiri, Mbak silakan duduk di kursi saya. Biar saya yang berdiri. Mbak-mbaknya melangsungkan, nggak usah mas aja. Dan saya lihat pemandangan kota Jakarta itu, lihat patung-patungnya, malah sakit hati. Nggak ada patung untuk anak cacat gitu. Ya. Patung selamat datang, dia bisa berdiri sambil tersenyum. Saya lihatnya sakit hati loh. Apalagi lihat Tugu Pancoran, modelnya susah diikutin ini. Saya lihat di Jakarta ini ada patung untuk anak cacat, tapi letaknya di mall. Kayak ini. Ya, saya Dani, terima kasih. Iya Dani. Sebetulnya tadi waktu kamu menunjukkan foto tangga jalan itu menarik gitu karena fotonya pas banget ada motor turun di situ gitu ya. Itu maksudnya kayak gitu tuh bisa diolah lagi gitu. Ya ini kompetisi gitu, butuh sesuatu yang lebih lagi kalau buat saya. Gitu aja Dani. Gua kok ngerasa lu salah memilih sudut pandang gitu. Terlalu makro lo mikirnya gitu. Kenapa nggak yang elu gitu? Gitu ya, makasih. Ya oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Dani.